Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok rekayasa irigasi 2 dengan judul Sistem Irigasi yang ada di Kalimantan Selatan, Indonesia, dan Jepang. Untuk anggota kelompok 4 disusun oleh yang pertama ada Haikal Patwa, yang kedua ada Mumbai Sadik, yang ketiga ada M. Kamal Jain, saya sendiri, dan yang terakhir ada Muhammad Adibi Akmal. Yang pertama, pendahuluan. Definisi dari irigasi, proses penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk pertanian. Selanjutnya, tujuan dari irigasi adalah untuk menjaga kelembaban tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, mendistribusikan air secara efisien. Selanjutnya ada pembahasan, di mana ada pembahasan tentang irigasi di Indonesia, irigasi di Jepang, dan irigasi di Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada sistem irigasi di Indonesia. Untuk sistem irigasi di Indonesia itu sumber airnya itu terdiri dari sungai, waduk, dan air hujan. Untuk manajemen irigasinya itu sendiri ada pemerintah dan petani itu berperan dalam pengelolaannya. Yang kedua itu pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan secara berkala. Selanjutnya ada jenis-jenis irigasi. Yang pertama itu ada irigasi permukaan, mengandalkan gravitasi. Yang kedua ada irigasi pompa, itu menggunakan pompa mekanis. Yang ketiga ada irigasi rawa dan tambak, itu khusus daerah rawa dan perikanan. Yang terakhir ada irigasi air bawah tanah, itu memanfaatkan sumber air dalam tanah. Selanjutnya ada sistem irigasi di Jepang. Ciri khas irigasi di Jepang itu yang pertama, dia menggunakan teknologi modern, yakni sensor dan otomatisasi. Yang kedua, pengelolaan berbasis komunitas. Serta untuk keunggulannya itu sendiri, yang pertama, efisiensinya tinggi dalam penggunaan air. Yang kedua, ekosistem terjaga dengan baik. Selanjutnya, struktur irigasinya itu terdiri dari selokan kecil dan kanal utama untuk distribusi airnya. Yang kedua itu danau buatan dan waduk kecil sebagai cadangan air. Baik, selanjutnya ada sistem irigasi persawahan di Jepang. Sistem distribusi airnya yaitu terdiri dari pintu air otomatis untuk mengatur aliran, lalu rotasi penggunaan air antar petani, lalu untuk pengaruh musim panasnya, yaitu musim panasnya air hujannya ditampung untuk digunakan sepanjang musim. Lalu untuk musim dinginnya, irigasi dikurangi dan air ditahan dalam cadangan. Untuk keberlanjutannya, di Jepang sangat menjaga konservasi air dan keseimbangan ekosistem. Sistem irigasi di Kalimantan Selatan. Untuk kondisi geografisnya, banyak daerah rawa dan pasang surut. Lalu untuk tantangannya, intrusi air laut. Lalu ada sedimentasi dan di sungai kanal. Lalu perubahan lahan akibat perkebunan dan tambang. Lalu untuk jenis irigasinya sendiri itu pertama ada irigasi pasang surut, yaitu menggunakan pasang naik dan turun air laut. Lalu yang kedua ada irigasi rawa, yaitu mengolah ketinggian air dan lahan gambut. Lalu yang ketiga yaitu irigasi tada hujan, itu mengandalkan curah hujan. Lalu yang keempat ada irigasi teknis dan semi teknis, yaitu menggunakan saluran dan pintu air. Untuk upaya pengelolaan yang tersendiri ada normalisasi sungai, selanjutnya pembangunan pintu air dan tanggul, lalu ada rehabilitasi lahan gambut. Selanjutnya ada perbandingan sistem irigasi. Yang pertama aspeknya dari sumber air. Untuk aspek sumber air Indonesia itu ada sungai, waduk, dan hujan. Untuk Jepang, waduk, selokan, dan hujan. Untuk Kalimantan Selatan ada sungai, rawa, dan pasang surut. Untuk aspek teknologi di Indonesia masih aspek teknologi manual dan semi otomatis. Untuk di Jepang sudah teknologi otomatis dan sensor. Untuk di Kalimantan Selatan sama seperti Indonesia yaitu manual dan semi otomatis. Untuk aspek efisiensi di Indonesia efisiensinya sedang, sedangkan di Jepang tinggi dan Kalimantan Selatan bergantung pada pasang surut. Untuk keberlanjutan di Indonesia bergantung pada perawatan. Untuk di Jepang aspek keberlanjutannya konservasinya sangat tinggi, dan untuk di Kalimantan Selatan tantangan akibat ekosistem rawa. Untuk kesimpulan dari
materi kami ini. Untuk yang pertama yaitu irigasi sangat penting untuk keberlanjutan pertanian. Yang kedua, Jepang lebih maju dalam teknologi, sedangkan Indonesia dan Kalimantan Selatan lebih bergantung pada kondisi alam. Yang ketiga, pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah dampak lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kalimat dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.